Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film bergenre kriminal yang berjudul Bull. Film ini menceritakan seorang pria bernama Bull, mantan anggota sindikat kriminal yang kembali muncul misterius setelah 1 dekade menghilang. Kemunculannya itu bertujuan untuk mendapatkan kembali putranya dan menuntaskan balas dendamnya pada orang-orang yang membuatnya terasing. Lantas, bagaimanakah keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja menaiki sebuah mobil. Dan pria itu bernama Bull. Di dalam mobil itu ia ditanya oleh sang supir kemana saja Bull selama 10 tahun menghilang. Bull menjawabnya singkat bahwa ia telah bangkit dari neraka. Lalu dalam perjalanan itu dia membawa sebuah pistol dan menuju sebuah tempat dan Bull turun langsung membunuh seseorang kemudian pergi. Keesokan harinya Bull nampak mendatangi sebuah wahana bermain, di mana ia sengaja mendatangi tempat tersebut memainkan segala wahana yang ada di sana sendirian. Yang mana rupanya Bull ingin mengingat saat-saat dirinya bermain bersama dengan putra tercintanya yang bernama Aiden. Pada malam harinya, Bull mendatangi rumah sepasang suami istri yang bernama Ollie dan Cheryl. Yang mana Cheryl ini adalah adik dari mantan istrinya Bull yang bernama Gemma. Bull sengaja mendatangi Cheryl dan menyandra suaminya agar Cheryl memberitahu keberadaan Gemma saat ini. Cheryl sangat terkejut atas kedatangan Bull karena tidak menyangka Bull masih hidup. Namun ternyata Cheryl tidak mengetahui keberadaan kakaknya sebab dirinya sudah lama tidak bertemu. Bull yang marah pun tanpa belas kasihan langsung membunuh pasangan suami istri tersebut. Kabar kematian Cheryl dan suaminya itu terdengar ke telinga Gary, yang mana itu adalah suami dari Gemma saat ini. Gary pun langsung memberitahu Gemma jika adiknya itu tewas dibunuh, dan kemungkinan oleh perampok. Tak lama kemudian datanglah ayah dari Gemma, yaitu Norm. Norm ini adalah seorang pimpinan dari jaringan kriminal dan Gary termasuk anak buahnya. Norm yang mendengar kabar anaknya tewas itu terdiam serta memikirkan apa yang harus dilakukannya. Sementara itu, terlihat Bull kembali mengingat peristiwa dirinya yang dibakar oleh Norm dan anak buahnya di dalam sebuah mobil dengan disaksikan oleh Gemma istrinya dulu. Selanjutnya Bull mendatangi anak dari Marco, yang mana Marco adalah salah satu anak buah Norm. Bull meminta anak Marco untuk memanggil ayahnya karena Bull akan menunggu Marco di depan rumahnya. Anak Marco pun langsung memberitahu hal tersebut. Marco tidak begitu percaya jika Bull yang menitip pesan pada anaknya itu karena Marco tahu betul jika Bull itu sudah tewas. Marco lalu memutuskan untuk menghubungi Norm memberitahu jika seseorang yang mengaku Bull ingin menemui Marco. Norm pun memberitahu Marco jika Cheryl dan suaminya tewas dibunuh, maka Marco harus berhati-hati. Marco pun meminta anak istrinya mengunci pintu dan mendatangi Bull di luar dengan membawa pisau. Kemudian saat bertemu Bull, Marco begitu sangat kaget karena pria di hadapannya itu memang benar Bull. Orang yang dia lihat sudah tewas sejak dahulu. Dia tidak menyangka jika Bull masih hidup. Marco pun langsung meminta maaf kepada Bull jika dulu dia sudah melakukan kesalahan dan hal tersebut ia lakukan hanya menuruti perintah Norm. Namun Bull tidak menanggapinya. Bersama dengan itu terlihat istri Marco di rumah harap-harap cemas sedang menanti suaminya. Lalu tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari nomor Marco yang ternyata itu adalah Bull. Istri Marco pun bergegas menelpon polisi lalu keluar memeriksa suaminya yang ternyata sudah tewas mengenaskan. Scene berganti pada kilas balik 10 tahun silam yang memperlihatkan sekumpulan orang-orang sedang menikmati sebuah pesta makan-makan. Di sana ternyata adalah orang-orang jaringan kriminal yang dipimpin oleh Norm. Nampak Bull sedang asik bermain bersama anaknya Aiden dan langsung ditegur oleh istrinya yaitu Gemma. Lalu tiba-tiba Norm berbincang dengan Bull, di mana Norm menduga jika Bull berselingkuh dari anaknya. Bull tidak terima karena dia tidak pernah selingkuh.
Selanjutnya, Norm mengajak para anak buahnya untuk mendatangi sebuah perusahaan daging. Terlihat yang berangkat itu ada Marco, Gary, Cliff, dan juga Bull. Kemudian, sesampainya di pabrik daging potong, nampak Norm sedang menemui pemilik pabrik tersebut. Norm rupanya meminta si pemilik pabrik agar menandatangani kontrak untuk menyepakati jika seluruh daging akan dipasok oleh Norm dan meminta saham dari pabrik itu. Si pemilik pabrik terlihat begitu keberatan dengan permintaan Norm dan menolak kontrak tersebut. Bull pun tiba-tiba datang dan memotong jari tangan si pemilik pabrik dan memaksanya hingga akhirnya si pemilik pabrik pun menandatangani kontraknya. Sepulang dari pabrik tersebut, Bull merasa heran karena di mobilnya tidak ada Gary. Dia pun menanyakan pada Norm dan yang lainnya, namun mereka hanya diam saja tidak menjawab. Malam harinya saat Bull pulang ke rumah, dia melihat ada mobil Gary terparkir depan rumahnya. Dan ternyata istrinya sedang menggunakan narkoboy dan berselingkuh dengan Gary. Mengetahui hal tersebut, Bull sangat marah namun dia bersikap diam saja karena menyadari jika istrinya itu adalah anak Norm. Bull pun memilih langsung masuk kamar anaknya dan meratapi semuanya sendiri. Beralih di masa kini, saat Norm berbincang dengan Gary dan anak buahnya yang lain, ia didatangi oleh detektif Mike yang membahas kematian Cheryl, juga Marco yang disinyalir adalah ulah Bull. Tapi Norm tetap tidak percaya karena Bull sudah tewas. Dia yakin jika yang membunuh orang terdekatnya itu adalah yang mengaku Bull. Norm kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah ibu Bull mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pembunuhan itu. Sesampainya di sana, berawal dari basa-basi, Norm menyuruh anak buahnya semua untuk menunggu di depan rumah. Sedangkan Norm menginterogasi ibu Bull. Melihat ibu Bull tidak mengatakan apa-apa, Norm pun langsung menyiksa wanita tua tersebut hingga sekarat dan meninggalkannya begitu saja. Tak lama kemudian Bull mendatangi ibunya, tak tega melihat ibunya itu sekarat, Bull pun langsung mengakhiri hidup ibunya sendiri. Kembali ke kilas balik yang memperlihatkan Bull didatangi oleh Norm yang tiba-tiba menyuruh Bull agar meninggalkan istri dan anaknya. Sebab Gemma lebih memilih Gary untuk menjadi pendampingnya. Bull pun mengatakan jika dirinya sudah mengetahui perselingkuhan Gemma dan tidak keberatan akan hal itu. Namun Bull ingin anaknya ikut bersamanya daripada hidup dengan Gemma yang pecandu. Tapi Norm menolaknya membuat Bull begitu marah dan pergi berlalu. Nampak Bull ternyata pergi membawa Aidan tinggal bersamanya. Namun tak lama kemudian Marco dan Cliff datang atas suruhan Norm. Marco menyampaikan jika Norm meminta Bull agar bertemu dengannya. Awalnya Bull menolak, namun setelah diberitahukan hal bisnis, Bull pun bergegas pergi menuju wahana bersama Aidan. Terlihat Bull sangat menikmati kebersamaannya dengan Aidan. Mereka mencoba berbagai wahana permainan di sana. Setelah itu, Norm datang meminta berbicara empat mata dan menyuruh anak buahnya membawa Aidan. Saat Bull dan Norm berdua, Norm langsung menodongkan senjata pada Bull dan menyuruhnya untuk menurut. Bull begitu marah saat melihat Aidan dibawa pergi oleh Gemma. Saat Bull teralihkan, Norm pun langsung menghantamnya dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil, lalu membawanya pergi. Berganti di masa kini, terlihat Bull mendatangi Cliff yang sedang bersama anak-anaknya. Bull meminta agar Cliff ikut bersamanya jika ingin selamat. Bull lalu menanyai keberadaan Gary dan Gemma, namun Cliff tidak mengetahuinya. Bull pun menyuruh agar Cliff mengajak bertemu dengan Gary di tempat wahana. Jika tidak mau, maka keselamatan anaknya yang menjadi jaminan. Singkatnya, Cliff pun sudah janjian dengan Gary tanpa memberitahu jika Bull ada di sana. Setelah Gary ada di sana, Bull membiarkan Cliff pergi dan dia langsung mendatangi Gary dan menodongkan pisau tepat di rudalnya.
Bull lalu menanyai keberadaan Gemma pada Gary, namun Gary berbohong mengatakan tidak tahu apa-apa karena sudah berpisah dengan Gemma. Mengetahui jika Gary sedang berbohong, Bull pun tak segan langsung menghabisinya hingga tewas seketika. Kemudian, Bull mendatangi sebuah klub malam untuk menenangkan dirinya. Lalu terlihat di sana ada seorang kurir narkoba yang sedang bernegosiasi menawarkan barangnya. Bull mengingat jika Gemma adalah seorang pecandu. Dia pun langsung membawa kurir itu masuk. Bull mengingat jika Gemma adalah seorang pecandu. Dia langsung membawa kurir itu untuk mengantarkannya pada bandar narkoboy. Setelah diancam, kurir itu pun mengantarkannya pergi bertemu dengan bandar. Sesampainya di kediaman si bandar, Bull pun langsung menanyai tentang Gemma yang pasti langganan narkoboy padanya. Si bandar memang mengetahui dan tahu kediaman Gemma, namun si bandar meminta bayaran pada Bull jika ingin diberitahu. Bull yang sudah marah itu langsung memotong tangan si bandar dengan sadis. Dengan hal tersebut, si bandar pun memberitahu kediaman Gemma, bahkan mengantar sampai depan rumahnya. Beralih pada kilas balik saat Bull dibawa oleh Norm dan anak buahnya ke suatu tempat. Di sana juga datang Gemma yang tiba-tiba memukuli Bill dan memakinya, namun ditenangkan oleh Norm. Setelah itu Norm dengan anak buahnya menyirami semua tempat itu dengan bensin termasuk seluruh badan Bill. Kemudian tempat atau mobil itu pun dibakar habis bersama Bill di dalamnya. Aiden yang melihat ayahnya dibakar dengan kejam langsung berteriak dan berusaha mendatangi ayahnya, namun langsung ditahan oleh Gemma. Mendengar anaknya terus berteriak, Bill pun dalam keadaan terbakar mencoba keluar, tapi Norm langsung menghabisinya dengan menembak beberapa kali. Kembali di masa kini, terlihat Bill sudah berada di rumah Gemma. Melihat Bill tepat di hadapannya, Gemma pun langsung sangat terkejut dan ketakutan. Bill pun langsung menyuruh agar Gemma menghubungi ayahnya untuk datang. Tak lama kemudian, Norm pun datang dengan berhati-hati ke rumah Gemma membawa senjata. Seketika dia dihajar oleh Bull. Tak segan, Bull langsung menganiaya Norm dan membuatnya tewas tepat di hadapan Gemma. Saat itu Bull terus menginterogasi Gemma tentang keberadaan Aiden. Gemma dengan penuh ketakutan meminta maaf pada Bull jika Aiden dia buang dan kini berada di kolong jembatan. Mendengar hal tersebut membuat Bull semakin murka dan menghabisi Gemma. Kemudian Bull pergi menuju kolong jembatan dan terlihat Aiden yang sudah tumbuh menjadi remaja, sedang terkulai lemah tak berdaya seperti kekurangan makanan. Bull pun langsung membawa Aiden pergi ke suatu tempat untuk memintanya beristirahat. Rupanya Bull membawa anaknya itu ke dalam sebuah gereja. Keesokan harinya, ada seorang wanita datang ke gereja itu untuk melakukan ibadah. Wanita tersebut kaget ketika melihat Aiden yang tergeletak tak sadarkan diri di sana. Ternyata Bull memang sudah tewas 10 tahun yang lalu dan yang membalas dendam itu adalah arwahnya yang menuntut balas dendam. Bull menitipkan anaknya Aiden pada wanita tersebut agar menjalani hidupnya. Bull pun kini merasa tenang dan kembali pergi ke alamnya. Dan film pun